selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mengawali hidup kita hari ini, kita mau mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam kasih Kristus Yesus anak Allah, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Engkau yang bekerja dengan sempurna, yang sudah merubah malam hingga pagi, gelap hingga terang. Dan beberapa waktu ke depan kami percaya bahwa sinar matahari akan terbit dan akan menyinari dan menghangatkan kami. Dan di dalam menjalankan setiap aktivitas hari ini kami mau dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan menolong kami mengerti, paham benar dan hidup di dalam kehendak-Mu. Bapa terima kasih, ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Jumat 7 Februari 2025, diambil dari Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Saudara dikasih oleh Tuhan, hidup menurut perintah Tuhan adalah sebuah perjalanan spiritual yang memerlukan komitmen, pemahaman, dan tindakan. Salah satu prinsip yang membantu kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya adalah mengenal perintahnya. Dan dari sekian perintahnya itu salah satu adalah jangan berbohong. Berbohong berarti menyebarkan atau mengatakan yang tidak sebenarnya. Kalau sesuatu hal yang tidak benar itu artinya adalah dosa. Dosa menghancurkan kita. Kita tahu dosa mempermalukan kita. Tanpa kita sadar sebenarnya dosa juga membuat kita terpuruk. Dan jika kita tidak sadar akan dosa itu, maka kita akhirnya diperbudak oleh dosa itu. Tapi hari ini kita dipanggil bukan untuk menyebarkan berita atau kabar bohong, tetapi menyebarkan kebenaran. Supaya ketika dari mulut kita terberita adalah kebenaran-kebenaran Tuhan, maka dunia akhirnya tahu bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang pilihan yang diutusnya di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita mau jujur, pada zaman medsos saat ini, zaman yang serba canggih pada saat ini, banyak membuat orang menyebarkan berita bohong. Karena itu sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus objektif dan menggunakan hati nurani kita dalam memahami berita yang kita dengar. Berita bohong pada saat ini tidak hanya menyesatkan kepada para masyarakat yang berpendidikan menengah ke bawah. Bahkan masyarakat berpendidikan tinggi termasuk para tokoh, publik figur, ikut dalam sasaran harus memberitakan berita bohong. Itu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan tertentu. Dalam sebuah studi di University of California, San Francisco, para psikolog sepakat bahwa menyebarkan berita bohong bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental. Seperti post traumatik. Yang kedua, stress syndrome. Yang ketiga, kecemasan sampai pada kekerasan. Karena itu belajarlah untuk berkata benar dan jujur. Kadang orang berusaha untuk membenarkan dirinya atau berusaha untuk membela dirinya atas dosa yang dia lakukan. Ada orang berkata begini, berbohong boleh asal tidak ketahuan. Ada juga yang mengatakan berbohong boleh, itu demi kebenaran. Akhirnya kalau kita lebih jauh lagi merenungkan bagaimanakah bohong bisa mendukung kebenaran, karena kita tahu bohong itu adalah dosa dan tidak akan mungkin dosa itu mendukung untuk kebenaran. Berbohong dengan alasan apapun salah. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang pertama mengatakan tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang melakukannya. Itu artinya ketika ada orang yang menyebarkan berita bohong, yaitu berita yang tak benar, itu artinya dia sudah menyesatkan orang lain. Maka hukum Tuhan di sana dikatakan, celakalah orang yang melakukan demikian. Dan bagian yang kedua dari ayat ini mengingatkan kita kembali,
Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Menguatkan kita kembali apa yang dikatakan tadi, beranilah untuk berkata jujur dan benar. Kalau salah, salah. Tapi kalau benar, katakan benar gitu. Dalam khotbah Yesus di Bukit Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37 juga dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau kita mau jujur, kadang-kala kita miris melihat dan mendengar orang yang sudah bersumpah pun untuk mau mengatakan yang sebenarnya, tetapi ketika dia tampil menjadi saksi, dia juga mampu untuk bersaksi dusta bahkan di depan pengadilan. Firman ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan mengingatkan kita sama-sama, marilah belajar untuk tetap jujur. Belajarlah untuk berkata yang benar. Karena sepintar-pintarnya orang membohongin orang lain, tapi kalau Tuhan itu tidak akan pernah bisa kau bohongin. Walaupun konsekuensi ketika kita berkata yang benar itu selalu ada. Tetapi itu tidak sebanding dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Selamat berkata dengan jujur dan benar, Tuhan akan memampukan kita untuk berbicara karena untuk itulah kita diberikan ciptaan yang begitu sempurna. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Tuhan kita selalu mendapatkan kemenangan. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Mengingatkan kami kembali supaya ketika pun kami berkata-kata, ketika kami juga menyebarkan berita, pastikanlah bahwa kami memberitakan kebenaran, bukan berita kebohongan. Dan siapapun kami, ketika kami tahu itu salah, berani mengatakan yang salah. Dan ketika itu benar, kami juga berani mengatakan yang benar. Supaya akhirnya lewat mulut kami ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Bapa terima kasih sepanjang hari ini. Apa yang menjadi rencana kami, apa yang menjadi program kami masing-masing. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan atas hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang kami kerjakan supaya setiap detik kehidupan yang berlangsung sepanjang hari ini kami tetap merasakan sukacita, damai sejahtera, dan melalui apapun yang kami lakukan hari ini nama Tuhan dipermuliakan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.